Kenalin, aku Ana Agung Ayu Ratna Cahyani, biasa dipanggil Gongna. Aku mahasiswa dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Saat ini, aku sedang mengikuti program MBKM Riset, di mana program ini berkolaborasi dengan Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Program ini berlangsung selama 6 bulan, yang dimana program ini dibimbing oleh 3 dosen pembimbing. 2 dosen pembimbing dari Universitas Udayana, dan 1 dosen pembimbing lapangan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk simak video berikut. Maraknya fenomena alihfungsi lahan pertanian menjadi permasalahan serius bagi beberapa petani sayur di kawasan Malang Raya. Sehingga diperlukan adopsi teknologi sederhana di bidang pertanian. Sistem hidroponik merupakan salah satu teknologi alternatif di bidang pertanian. Sistem ini mengandalkan air sebagai media tanam dan penyalur nutrisi bagi tanaman. Sistem hidroponik sendiri kerap kali digunakan untuk budidaya tanaman sayur. Sistem hidroponik yang paling sering digunakan oleh petani sayur hidroponik di Malang Raya yaitu sistem hidroponik NFT dan DFT. Kedua sistem ini sekilas terlihat sama, namun keduanya memiliki prinsip kerja yang berbeda. Sistem NFT atau Nutrient Film Technique memiliki prinsip kerja dengan membagikan nutrisi kepada tanaman melalui air yang mengalir tipis dengan kemiringan 3-5 derajat. Sistem ini memiliki keuntungan dari segi pasokan oksigen yang berlimpah untuk tanaman. Namun, sistem ini sangat berisiko ketika terjadinya pemadaman listrik secara tiba-tiba. Sementara itu, sistem hidroponik DFT atau Deep Flow Technique merupakan cara bertanam dengan prinsip menyebar nutrisi ke tanaman dengan mode air tergenang dan mengalir, sehingga akar tanaman akan mengambang dan terendam air untuk mendapatkan nutrisi yang cukup. Keuntungan sistem ini yaitu tanaman lebih stabil, aman, dan risiko teknis berkurang karena air selalu tersedia di pipa instalasi. Secara visual, sistem NFT dan DFT terlihat sama, namun adanya perbedaan pada kemiringan instalasinya. Bahan utama pembuatan instalasi pipa NFT dan DFT yaitu pipa paralon sebagai tempat tumbuhnya tanaman, dan pada sistem DFT terdapat sambungan pipa L dan pipa paralon kecil sebagai penyalur nutrisi antar pipa. Sementara pada sistem NFT biasanya menggunakan selang drip vertigasi sebagai penyalur nutrisi antar pipa. Selain itu, untuk menopang instalasi pipa diperlukannya rangka besi yang berbentuk seperti meja. Komponen terpenting pada instalasi hidroponik yaitu bak nutrisi, di mana bak nutrisi ini berguna sebagai wadah pencampuran nutrisi dengan air sebelum dialirkan menggunakan pompa air melalui pipa kecil menuju instalasi hidroponik. Selain sistem NFT dan DFT, beberapa petani sayur hidroponik di Malang Raya juga menggunakan sistem rakit apung, di mana sistem ini bekerja dengan prinsip menempatkan tanaman di permukaan air yang statis. Selain itu, ada juga yang menggunakan sistem irigasi tetes, di mana sistem ini kerap kali digunakan dalam budidaya tomat ceri dan paprika. Sistem irigasi tetes sedikit berbeda dengan sistem yang lainnya, karena pada sistem ini melibatkan air dan tanah, di mana media tanam dari sistem ini merupakan sekam bakar. Cara kerja dari sistem irigasi tetes yaitu air dipompa lalu ditampung ke dalam bak pencampuran nutrisi, selanjutnya dialirkan menggunakan pipa air, dan air tersebut akan diteteskan perlahan pada tanaman dengan menggunakan selang drip vertigasi pada pipa, dan pada ujung selang terdapat drip tetes.
Sistem hidroponik biasanya dioptimalkan dengan penggunaan greenhouse. Greenhouse merupakan bangunan rumah kaca yang diperuntukkan untuk tanaman. Greenhouse sendiri dilengkapi dengan atap UV yang berfungsi untuk memanipulasi suhu sekitar tanaman tumbuh. Greenhouse juga dilengkapi dengan dinding insect net yang berfungsi untuk mencegah hama masuk dan mengganggu tanaman. Selain itu, agar suhu lebih netral, biasanya greenhouse dilengkapi dengan exhaust. Dalam produksi sayur hidroponik, diawali dengan proses penyemaian benih, di mana benih tersebut dimasukkan ke dalam rock wool yang sudah dilubangi dan disimpan pada talang penyemaian. Ketika semaian sudah berumur kurang lebih 2 minggu dan menunjukkan siap pindah tanam, maka semaian tersebut dapat dipindah tanamkan ke pipa instalasi agar mendapatkan aliran nutrisi yang cukup. Setelah kurang lebih 2 bulan, sayuran siap dipanen. Biasanya sayuran yang menggunakan sistem hidroponik ialah sayuran yang memiliki masa tumbuh berkisaran 6-8 minggu. Sebelum dipasarkan, sayuran tersebut dicuci dan disortir terlebih dahulu, lalu dipacking menggunakan plastik yang sudah diberi label. Selanjutnya, sayur siap dikirim dan dipasarkan kepada konsumen. Terdapat 10 komoditi sayur yang sering dipasarkan oleh petani sayur hidroponik di Malang Raya, dengan rata-rata harga per kilo sebagai berikut. Jika dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, 70% petani sayur hidroponik di Malang Raya yang digunakan sebagai sampel memilih memasarkan produknya ke konsumen rumah tangga. Selain itu juga ada beberapa yang memasarkan ke pengecer, supermarket, dan restoran. Sementara itu, untuk strategi pemasaran, kebanyakan petani sayur hidroponik di Malang Raya menggunakan sistem direct selling, di mana penjual berhadapan langsung dengan konsumen. Selain itu, mereka juga menggunakan internet marketing dengan media promosinya yaitu sosial media. Dengan target pasar, strategi pemasaran, dan media promosi tersebut, usaha sayur hidroponik dinyatakan layak karena sudah dapat meningkatkan keuntungan. Secara teknis, sebagian besar usaha sayur hidroponik di Malang Raya sudah memiliki lokasi yang strategis, di mana terdapat akses jalan menuju pasar dan pembelian sarana prasarana produksi, sehingga usaha tersebut dikatakan layak untuk dijalankan. Keberlangsungan sebuah usaha tentunya harus didukung oleh lingkungan sekitar, di mana sebagian besar usaha sayur hidroponik di Malang Raya dikatakan sudah layak karena memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya dan membantu warga sekitar dalam upaya ketahanan pangan, yang berarti tidak adanya komplain atau keluhan dari masyarakat terkait dengan adanya usaha tersebut. Namun, hubungan dengan pemerintah perlu ditingkatkan lagi agar pemerintah dapat membantu usaha-usaha hidroponik kecil untuk mengembangkan usahanya lagi. Namun, dalam hal manajemen ketenagakerjaan dinyatakan tidak layak. Hal ini karena sebagian besar usaha sayur hidroponik yang digunakan sebagai sampel menyatakan bahwa struktur ketenagakerjaan belum diatur dengan jelas, sehingga pembagian kerja terkesan tumpang tindih. Petani lebih memilih untuk melibatkan anggota keluarganya dalam proses produksi. Pada analisis monokultur selada, diambil 2 sampel petani monokultur selada hidroponik di Malang Raya. Dikatakan bahwa selada merupakan komoditi yang menguntungkan karena memiliki daya jual tinggi. Dengan perhitungan rata-rata cash flow per tahun sekian dan estimasi umur usaha 15 tahun, jika ditinjau dari kriteria investasi NPV, Net BC Ratio, dan IRR, usaha monokultur selada hidroponik dinyatakan layak untuk dijalankan. Sedangkan untuk polikultur dengan variasi penanaman lebih dari 2 komoditi dengan komoditi yang berumur berkisaran 6-8 minggu, diambil 7 sampel petani sayur hidroponik di Malang Raya dengan perhitungan rata-rata cash flow per tahun sekian dan estimasi umur usaha 15 tahun, didapatkan bahwa kriteria investasi NPV, Net BC Ratio, dan IRR dinyatakan layak untuk dijalankan. Baik, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Bapak? Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkolis.
dari Badur Parhamin. Saya di sini selaku pengelola sekaligus owner dari Badur Parhamin. Baik, boleh nih sedikit motivasinya Bapak untuk mungkin kalangan milenial terkait dengan sayuran hidroponik. Oke, untuk teman-teman para milenial yang ada dimanapun berada, yang pertama jangan pernah untuk takut mencoba. Pertama itu, yang kedua jangan pernah takut untuk menjadi seorang petani, karena petani itu adalah pejuang pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus untuk teman-teman hidroponik yang lain, memang hidroponik adalah suatu metode untuk bercocok tanam dengan menggunakan sistem hidroponik menggunakan air. Jangan pernah malu, dan mari teman-teman semuanya kita mulai memberanikan diri untuk menjadi seorang petani, apalagi petani hidroponik. Karena apa? Karena hidroponik itu petani keren. Kita nggak usah takut kotor. Bisa kita tinggal kemana-mana, cukup sementing airnya kita aman, tanaman kita simpun, dan pasti nanti akan terakhir kita mendapatkan untung. Baik, terima kasih atas motivasinya Bapak. Semoga kalangan milenial seperti saya ini bisa semangat untuk memulai. Nah, mungkin kita bisa dada-dada dulu nih ke kamera Pak.